Halo, berjumpa lagi semuanya di kamar 4 orang podcast ya. Kali ini tuh kita mau bahas ini. Oh ya, kali ini tuh kita mau bahas ini ya, parenting sesuai keadaan ekonomi. Parenting. Apa itu ekonomi? Ya gini ya, semua orang tua sayang anaknya. Tapi kan beda-beda metodenya. Kalau apa ya? Karena tadi parenting sesuai keadaan ekonomi, coba sih dijelasin ekonomi yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi berapa sih? Ayo siapa mau jelasin? Ekonomi itu terbagi dari 3. Mm-hmm. Kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Ya, Ren. Asik. Nah, di kelas bawah itu ya mungkin berpenghasilan yang tidak besar, ya kecil lah. Berpenghasilan yang tidak tetap. Enggak tetap ya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan yang menengah ya berpenghasilan tetap tapi kecil. Contohnya ya mungkin UMR setiap kota kan beda-beda. Nah, terus yang atas ya pasti penghasilannya sudah tidak terhingga. CEO. CEO. Nah, kenapa berkesinambungan dengan parenting nih, Kak Ignas? Kenapa? Karena kakak ya. bangsat. Kakak pembina, gila. Pramuka aja. Kakak Emang pembina. ini. kenapa nih kok bisa berkesinambungan, nyambung sama parenting? Karena bayangin ya, misalnya orang tuamu, ya gak semua orang tua sih, cuman ini ada kemungkinan ya rata-rata itu orang tua kerja capek-capek terus pulang anaknya nakal kan. Kadang tuh ada yang bisa main tangan, langsung dijebotos kan gue nakal mental ya, tak jebotos sih loh Wingo. Antem ya. Ya. Beda lagi kalau misalkan orang tua ya kerja capek pulang anaknya nakal tapi penghasilannya lumayan, pasti kan ada kayak mandi sih gue bareng mainan sama anak gitu. Berarti moodnya sesuai gaji. Iya. Bro, come on man. Gaji lurus tengah, ya rasa-rasen. Rasa-rasen mikir. Ya tergantung sih. Kuat perisa bulan ini. Lah nek gaji lurus tengah ngoyo anakmu 6 ya bosok. Seneng gaene tok. Ra seneng ngopeni. Dikira terwelu dipangani suket urip. Nyampe iki. Oh, gitu. Elek. Terus gimana nih? Terus kita ini bahas ini deh. Pekerjaan dari masing-masing ekonomi. Mulai dari ekonomi kelas bawah, menengah sampai atas. Kalau pekerjaan ya, menurutku dari kelas bawah dulu deh. Dari kelas bawah itu mungkin pekerjaannya yang fokus untuk menghidupi keluarganya, besok mau makan apa, itu terutama mereka yang berjualan. Entah itu yang berhubungan dengan minyak, tepung, dan lain sebagainya, caos-caosan. Kalau menurutku itu dengan tingkat bawah. Kalau tingkat menengah, apa ya kira-kira ya? Apa Iya, pegawai kantoran, buruh pabrik. Ya didominasi dengan pekerja-pekerja di sektor formal seperti itu. Kalau tingkat atas, Tingkat atas ya mungkin pemilik suatu usaha, PT atau mungkin pekerja kantoran juga tapi yang menempati posisi yang cukup strategis. Ya gitu. Tapi kadang kenapa kok ini bisa berkesinambungan antara income dan pola asuh? Karena di setiap tingkat kelas masyarakat itu menerapkan pola pengasuhan yang beda-beda. Seperti contoh kita bahas dulu dari yang pertama itu dari pola parenting masyarakat kelas bawah atau low income. Jadi mereka itu metode parentingnya lebih ke survival, mempertahankan atau hanya bertahan hidup. Jadi bekerja ya untuk makan hari ini. Mereka boro-boro berpikir untuk menabung atau mempunyai saving untuk masa depan, karena memang keterbatasan pemasukan atau gaji mereka itu yang membuat mereka tidak bisa tidak memungkinkan, kondisinya tidak memungkinkan untuk memiliki sebuah saving untuk di masa depan. Tapi aku applause sih, kadang ada keluarga
misalkan orang tuanya tuh ada ibunya yang nggak kerja terus bapaknya tukang beca atau petani tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai S1 itu aplaus ya. Itu sangat itu sebuah kebanggaan tersendiri sih. Pun kadang ada pernah dengar kata ini enggak? Percuma kalau kaya tapi kamu nggak bahagia. Tapi kalau menurutku ya lebih baik menangis di Lamborghini daripada nangis di atas Supra. Blok. Kan bener kan? Lebih dingin. Ding. Iya sih. Cuma mungkin kata-kata itu ada penyangkalannya. Uang tidak membawa kebahagiaan kalau sedikit. Ada benarnya. Tapi segalanya bukan uang. Ya. Tapi semuanya butuh uang. Saling counter ya. Itu. Nah, biasanya di masyarakat low class ini karakteristik umum parentingnya itu cenderung otoriter. Karena orang tua itu sibuk bekerja kasar, atau serabutan, dan anak-anak itu biasanya lebih dicol iki nek bahasa Indonesia ini bahasa halusnya dilepas dibiarkan dibiarkan tapi tetap ada disiplin tersendiri ya. Otoriter itu tadi dari orang tua itu berarti ya adanya ini ya disyukuri, enggak usah njaluk neko-neko. Iya, kayak misal gampangane ngomong itu enake kuwi ya dipangan ngono. Gampangane ya nek untuk sehari-hari. Nah, metode pengasuhan ini itu memiliki sebuah tantangan terbesar, yaitu biasanya karena sekarang seperti yang kita bilang tadi, enggak semuanya tentang uang, tapi semuanya butuh uang. Itu sering menghadapi kesusahan akses dalam edukasi. Contoh, anak ini memiliki potensi, memiliki kecerdasan akademik maupun non akademik yang cukup bagus. Cuman ya karena fasilitas itu akhirnya menjadikan anak-anak ini memiliki kecenderungan nggak bisa berkembang dia ya. Yes, tidak bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Nggak usah ke situ dulu deh. Pas kecil kan ya namanya anak-anak kan suka mainan. Beli mainan. Kalau orang tua ekonomi pas-pasan kan arep nukokne angel. Enggak usah. Nek ning pasar Minggu ditutupi motone ben gak usah tuku pang dolanan. Di pasar Minggu nggih ndelok to. Gak satu. Enggak marem nih. Boleh lihat tapi gak boleh beli. Mah pengen trek-trekan mah. Wis, ning omah akeh kan. Treke bapak. Kita larang. Kayak bosnya bapak. Robot. Biasanya gini kita sering menemui kayak misal enek mandek ning bakul dolanan gak dijual karo masih padahal masih bakul dolanan. Kayak nek misal masih sing krungono kayak loro ati. Aduh pelangganku, no. Mateni rezekine wong. Nah, terkadang pun di ekonomi rendah pun kita diajari untuk lebih kreatif ya di sini. Ya kan kayak mau robot misalkan. Wilayah gaya kerdus. Nah itu imajinasi kan gratis. Mobil-mobilan saka kulit Bali. Iso kayak kapal-kapalan barang. Tembak-tembakan saka debok. Arum biyen enek pring, rokok pring, tulup. Tulup diasmu. Dolanan putri malu. Tulup. Saiki putrine wis gak malu-malu. Dipencet kuncup. Tulup nek siji one loop. Apa cok anjing. Goblok. Nah, selain dari sektor edukasi tadi dari pendidikan, itu kadang anak-anak yang berasal dari low class masyarakat ini akan cenderung mengalami stunting atau kekurangan gizi. Ya, gimana mau memperhatikan asupan gizi anaknya untuk sehari-hari? Beli aja nggak ada. Ngono loh. Itu tadi. Ya walaupun di Indonesia itu, nah aku pikir nggak terlalu susah ya untuk mencari pemenuhan gizi. Enggak, misal protein kan nggak harus dari ayam, ada protein nabati, misal tahu tempe,
Heeh, kedele. Nah, tapi tetap biasanya yo. Nah, sing salah satu yang bangsat adalah biasanya ada keluarga yang mereka sadar mereka itu bukan dari orang kaya, bukan dari orang yang punya uang, tapi lebih mementingkan beli rokok daripada mencukupi nutrisi anaknya loh anjingnya. Aku tahu ketemu misalnya kayak ngono gitu. Berarti mungkin dia megang prinsip nek wong lanang nyumet rokok wis dadi omah. Nek wong wedok tuku sebelah rada ditelek. Iya apa ora? Ya piye ya? Nek pengen rokok dadi telai yemplon. Metu sik bako. Saya untuk mana anjing? Berani cowok apa lah. Cok, metu sik bako iki ususnya lurus coy. Berani ya. Ususnya sepotingan. Telek. Ya tadi telek gitu kan. Nah, biasanya karena itu bangsat, salah satu bangsat. Tapi juga ada kelas ekonomi yang nanggung banget. Itu dibilang apa jenenge dibilang kaya enggak. Dibilang miskin enggak, kaya enggak, miskin enggak. Ekonomi kelas menengah atau middle class. Ya kita tahu lah yang di ekonomi kelas bawah tuh bisa dapat bantuan dari pemerintah. Kalau yang atas kan nggak usah dibilang, dia pun diem aja pun udah bisa hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Benar. Ya, tapi juga ada yang memasukkan data untuk meminta bantuan. Terus saudara lurah ekonomi menengah ini itu biasanya kalau misalkan parentingnya itu ambisius. Ambisius benar. Nah, contohnya misalnya ambisius itu kayak belajar kok beda di wong sukses. Gua kerja ning kene. Tapi jadinya kayak apa ya? Menuntut ke anak tanpa tahu bakat anak itu di mana. Dan ini terkesan mencela kadang. Seperti kayak Mah, aku mau PS5 ya. Oke, tapi ya kamu harus ranking juara 1. Anjing. Aku tahu, Cok. Aku tahu. Begitu berhasil ranking 1. Duh, maksudnya ranking 1 nasional. Bro, targetnya bro, bangsat. Anjing. Itulah. Mayoritas dari kita sering mengalami gue sih. Iya sih. Itu kayak apa ya? Pengalaman masa kecil lah, pasti ada lah. Ignas gak relate, Ignas nak mama. Lo. Aku anak ibu, anak mbok. Balik rodone. Anjing. Fuck. Nah, biasanya parenting di middle class ini memiliki sebuah tantangan besar. Yaitu biasanya wong middle class ki ada gengsi tersendiri. Karena karena tadi dibahas ya, orang-orang di kelas ini itu adalah sebenarnya orang yang paling kasihan. Untuk kaya dia nggak mampu, susah. Untuk jadi miskin dia terlalu kaya. Bener. Nah, jadi dari situ itu timbul sebuah rasa gengsi atau rasa apa ya? Mah aku carry karo liyane atau biasanya cah zaman saiki disebut FOMO, fear of missing out. Gitu. Goblok. Entot hidup nih Miko. Goblok. Anjing. Mario anjing. Nah, biasanya wong FOMO ngene iki ya. Biasanya parenting sing FOMO, orang tua yang FOMO ki biasanya terjadi pada saat pembagian rapot. Wiku pas pembagian rapot itu mesti anak-anake tanggane sing dienggo perbandingan. Karena dia di anakku goblok ngono. Biasalah. Iku sering. Lebih jauh biasanya. Ya. Wedhus sih. Bosan anaknya nuntut lo, mamahnya sana lo. Kalau janjiin anaknya lo, pasti langsung ditepatin. Lah mamah janjiin aku. Tapi we mikir gak ada misalnya pas dijanjani ngono terus dibelijani mbokmu, iku mikir kayak wis males aku. Ngono paling ya ora diturutin Ya mesti enak kayak ngono anjir. Mesti ngono to. Jadi kayak kesane misale dhisik SD wis ranking 1 dijanjeni tokone PS, tokone apa. Ya mungkin bagi pemikiran mereka adalah wedine nek wis ranking 1 ditukokne PS malah medun. Cuman kan itu jadi penyemangat dan jadi kayak apa ya? Ambisius tersendiri setelah PS dapat
dia pengen apa lagi ngono toh. Jadi Gitu kayak sih. sebuah latihan lah bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu ya kamu harus mengusahakan yang terbaik Nah, gitu loh. akhirnya itu kayak membantahkan bahwa kerja keras hasilnya sia-sia. Terus akhirnya so anak untuk motivasi so wong liya ini kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, bohong. Aku ranking 1 ya mbokku ra ditukokne PS. Anjing. Nah, umpamane kalau janjiin yo sing masuk akal. Nek memang bisa. Nek maksudnya nek gak iso pun dijelasne. Apa ya, gak bisa beli ini? Ya nak sabar ngono sih apa piye. Gak bisa nak uangnya gak cukup gini. Mungkin kalau kamu ranking 1 dapat memory card dulu. Nyicil. Besok ranking 1 sticknya Kok lunas. Sampai lulus lagi entuk PS. Kapan main nih? Lulus untuk PS loro, metu PS telu. Iya. Anjing. Biasanya tantangan terbesarnya ngono kuwi. Nah, akhirnya karena kebanyakan tadi dibilang Rizky, kebanyakan orang tua itu menuntut anaknya harus jadi gini, terus membandingkan anaknya sendiri dengan anak tetangga. Akhirnya orang tua ini biasanya stres dewe dengan ekspektasinya kok gak keturutan tuh saka anake ngono. Bener. Dia ekspektasi ini anakku pinter, juara kelas, menguasai sekolah, menguasai negeri. Ekspektasi yang tinggi dengan fasilitas yang kurang memadai. Itu juga sama aja bohong kayak gitu. Tapi di sini aku iso lihat dari sisi POV orang tua ya. Nah, POV orang tua nek menurutku ketika anak yang mau dibelikan itu dia tuh kayak bilang kayak apa namanya? Yo bukan bilang kayak menjelaskan secara runtut ngono enggak. Sik tole gak punya uang karena mama punya utang. Enggak akan segamblang itu menurutku. Karena pasti orang tua tuh punya suatu alibi tersendiri bahwa iki loh. Orang tua aku ki memang pengen beliin kamu PS, tapi ki yo enggak bisa, tapi dengan cara yang lebih halus dan lebih dimengerti anaknya. Karena memang harusnya seperti itu kalau memang belum bisa memenuhi janjinya. Jadi kita di sini emang memandangnya dari sudut tengah ya sudut yang pernah jadi anak dan nantinya juga jadi orang tua. Jadi kita berusaha mencari alternatif jika memang ada janji yang belum bisa kita turuti untuk anak, ya kita jelaskan secara mudah dimengerti anak seperti itu. Nah, tapi parenting kayak ngono ku ya Ndis ya, kayak parenting kayak gitu tuh yang apa ya? Gelemuro anjing. Gelemuro. Anjing. Kaget sih itu nek wong wedok pak lah anjing. Pak adik iki ndur rumah kosong anjing. Parenting kayak gitu tuh sebenarnya lebih beban ke anake. Apalagi ambisius kayak gitu, ambisius orang tua dibarengi dengan tekanan dari orang tua juga. Kan itu tidak bisa membebaskan ide dan bakat dari anaknya sendiri dong. Benar. Sehingga anaknya kayak misalnya diarahkan ke sini ternyata nggak srek atine setengah-setengah. Misal kayak misal anaknya pengen kuliah neng olahraga karena dia seneng olahraga, keolahragaan. Tapi aro wong tuane gak boleh, kamu harus masuk manajemen, kamu harus masuk bisnis. Nanti kamu harus bisa jadi orang sukses kerja di kantor ini. Straight. Salah satunya itu. Terus ada lagi kalau misalkan anaknya pengen kuliah tapi ternyata gak oleh, ternyata malah disuruh kerja. Nah, mungkin kayak apa jenenge? Kayak piye ya? Membatasi kayak kowe. Bangsat. True life. Anjing. Ya tapi kita apresiasi loh. Kita itu memiliki ramai-ramai yang menemuki. Kita itu memiliki sebuah proses masing-masing dengan jalan kita masing-masing, tetapi tetap tujuan kita adalah menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan tapi nggak boleh 100% menyalahkan orang tua, keadaan orang tua. Tapi kayak gitu tuh apa ya?
namanya anak kan pasti sudah memetakan arah hidupnya toh. Iya. Kayak Ada misalnya aku keinginan pengen- tersendiri. Nek misalnya aku pengen kuliah, aku pengen jupuk iki, nek ra keterima jupuk iki, dalane ngene. Nah, terus tiba-tiba dirubah, di switch, akhirnya kita memetakan ulang, meraba-meraba ulang gitu. Jadi kayak mending apa ya? Langsung terus terang aja di depan. Nah, jadi nggak anak itu nggak butuh orang tua yang royal. Cuman anak itu butuh dimengerti. Nah, benar. Iya toh? Benar. Pasti asli. dari kalian semua pasti ngerasa lah. Ngerasa. Kayak misal kita pengennya apa, orang tua pengennya apa, Bener. kesannya kayak piye Kita kan menjalani juga setengah hati. nah, ngono lho. Kene iki paling butuh ki Royal Canin. Ya dah. Ini kan asu. Kucing goblok. Asu ya iso ngombe. Lho ora kene ra peh kucing. Lu nyapa diskriminatif banget tuh ya. Ora seneng anjing. Enggak seneng anjing. Pecinta anjing tolong ya. Tolong pencinta anjing. Yo seneng nah. Ngelus Gua seneng be anjing. Seneng be anjing. Ngelus. Fetismu kok aneh sih, Mar. Fans aneh. Kan hewan. Kok hewani we pasti Ciptaan Tuhan. Penyimpangan seksual. Ciptaan Tuhan. anjing LGBT wis dadi Problem. Hewani. Hewani. Mainnya ning fauna Mas bagi. Nabate ya aku. Popcorn. Goblok. Nabati wafer. Lanjut. Lanjut lu. Nah, tadi kan udah parenting di sisi ekonomi menengah. Lalu lanjut ke ekonomi atas. Wah, iki adalah Gimana? Top tier. top tier. Top Iki tier. sing gane diomong Mas Budi But. Nah, Budi Speed. Budi Speed. Ya kan jenenge Budi But. Sing lho dhek ngomong Apa? ya sinyo nabrak ya. Ngono lho, Cok. Saya ngerti sih anjing. Brok. Nah, lho maksudku. Wiki ya apa to nyonyo? Ya sane, tapi gak selalu dari golongan tertentu. Ya ada anak-anak orang kaya itu dari kalangan pribumi. Ya penduduk asli. Ini dikat ini kan mau ngomong pribumi kan menjadi masalah. Tapi ya nek misalnya ngomong tentang high class ngene iki. Adewe pernah SMA ya. Pasti Adewe membaca lah teman-teman kita siapa yang high class, siapa yang kelihatan pengen high class padahal enggak high class. Kan kelihatan norak toh. Iya kan? Asli. Nah, kadang tuh kelihatan fly high. terkadang tuh nek sing high class, Ngelim. real high class tuh malah Gak kelihatan. low profile. Low profile. Bener kan? Bener. Tapi nek sing pengen terlihat high class malah Kayak, mencoloknya tapi norak. Flamboyan pantes malah. lho. Kayak nek bahasane cas zaman saiki iki star boy. Pengen menjadi star boy tapi bukan star. Cuma boy ini tok. Boy ini boyo sih San. Contohnya kan kayak zaman SMA dhewe mungkin HP iPhone mungkin zaman dulu iPhone. kayak- SMA iPhone piro ya? iPhone 10 toh. Masa 10? iPhone X ya. Oh, iPhone X. X. 10. Nah, iku kayak wis wah lah. Jadi kayak apik banget anjing. orang ini pegang iPhone gak terlihat high class padahal kita nggak tahu belakangnya kan gimana. kredit bahkan- 3 tahun. Anjing. Anjing aja deh. Maksud banget bangsat. Lah gak ngono kuwi. Buka Mobile Legends ngolek. iPhone ada Play Store anjing. Bangsat, Play Store. iPhone 10 mungkin. Sabum. Mungkin. Nah, biasanya salah satu contoh itu kayak gitu. Ah. Memaksakan gaya hidup untuk terlihat kaya di depan orang lain. Soalnya kan zaman SMA zaman-zamane apa ya? Wong apa laki-laki maupun perempuan wayahe apa ya? Menggait. Iya kuwi maksudnya kayak Iya. kayak kesannya kayak ya aku HP ku iPhone gelem ra. Aku numpak nganu Yo, lho, tumpak Ninja Anjing. R25. Zaman semono ninja. Ninja anjing. Ninja Brab CBR. anjing, brab. Brab. Anjing, Kali- brab tuh zaman kali itu anjing. brab, Cok. Jadi wong sing numpak brab iki tak wah. Wah, Ih, keren, kalau Mas keren. kalau tempatnya Brab. Brab po.
Bravo. Ngerti Bravo ora? Bravo. Iki Motor, anu motor, iki motor nasi bravo. ora middle class cok ki wong ki. Itu loh, Cok. Anjing. Middle finger. Nah, kuwi biasanya saka kono. Tapi sing bener-bener kaya kelihatan kaya ki gak anu, bahkan beberapa temannya dia kuwi kenal cah SMA i enek Bisa bahkan sebut sing jeneng, sik Cok. keturunan keraton lho anjing. Sing ngarepe jeneng iki sik enek gelare ngono. Iya. Ya anjing, tapi gak ngetoki nek bahwa dia mempunyai Hah? Seri Hamengkubuwono. ALM titik. Cok bangsat. gak ane tiga dolanan aku nek iki anjing. Wis bahasan dhewe. Ya. Oh iya bener. Almarhum. tapi nek wong kaya tenan kemungkinan ya dia tuh nggak sekolah di sekolah negeri. Dan nek low Tapi- profile. Loh, tapi Sekolah nih internasional, Bro. anjing medun internasional di Cok. Goblok. Rene ya weh. Masalahnya kan memang nek enak tipe orang tua sing bener-bener kaya itu tapi kayak gak tegoan mbek anak nek kon merantau adoh. Dan Nah. mungkin kalau di kotanya sendiri dicarikan yang terbaik. Yo, lu berarti SMA berarti- itu berarti menurutmu SMA negeri di Medion ki gak apik? Api. Nah. Oh. Makanya kui Aku malah dicarikan iki, sekolah Cok. terfavorit anjing. sing paling favorit apa? Mm-mm. Iya toh? Ya itulah pokoknya. Iku Gak makanya bisa akeh disebut. akeh Cok ning kono sing Akeh. numpak Semada, mobil anjing. semada. Semada. Iya. SMA Dada. Katakan akeh. Wah. Semada Palembang. Wah. Semadang ah, Semadang Lames. Nah, iki sebut merek sih. Apa enak Cok Semadang Lames Gak anjing enak, rene Cok. Ngono ada dibuka. Ya, Pakmu kan buka. oi. aku nanti kepala sekolah. Itu ada Manwari. Ah, lo kan malah happy. Nah, ning kono wis enek di sekolah negeri lo ya. Hah? Kamu Pak Nowo. Maksudmu? Kan masih susah di Loh, mobil apa? Anjing emang weh ngerti nanti trono wi. Burung sih. wis nanti. Gong sih. Tapi emang nek Iki nek sing anu cuma raimu tok anjing. cuman nek sekolahan kuwi emang anu sih. Selain untuk high class, tapi mereka emang pinter-pinter. Yo, biasanya ngene. Biasanya nek aku iso netani wong sing pinter banget. Ya kakak anak wong sugih. Iya, karena kan Antara loro, anake wong sugih atau anake wong gak duwe. Biasanya emang dia punya potensi. ya. Nek cah middle ya rata-rata kebanyakan ini gatel. Wah. Mergane apa, Cok? Wis kebaca dituntut. Heeh. Adewe gak iso explore akhirnya yo wis pasrah ae. Iya, itu kayak malah Kecuali nek misalnya ngepang anak ae. wong low banget, Hmm. iku mereka gak dituntut tapi mereka punya keinginan sendiri. Try hard. Try hard. Try hard. Untuk mencapai Ono. itu ya. Dan Hmm. kalau anak orang kaya di high class itu Dia kan punya privilege. difasilitasi, Iya. Bang. Fasilitas ya Punya bener. privilege. Setuju aku, Ah. menang fasilitas deh. Menang Dari kecil fasilitas di- Gak, dari gak, kecil wis dibimbel, Cok. dari bimbel pun gak bimbel main-main anjing. Aku biyen aku kan pernah ya kerja di bimbel, tapi kan privat. Iku ya sing privat akeh-akeh ya anake ya maaf ya, orang-orang yang berasal dari middle class, sing high class ya lah saya kayak ning bimbel internasional kayak Kumon. Mm-mm. Terus yang ternama lah, ya, ternama lah. ngono kuwi. Apalagi nek adewe Danisa. dari kecil mungkin adewe nek sekarang ya sudah marak bimbel AIWO Ah. dari kecil. Ya nek Itu gue kecil. Ah. Wih larang loh jadi untuk Larang, untuk Cok. Larang, untuk kelas mengajari anak membaca wih larang loh. Angel, Cok. Mahal, Cok. Angel, Cok. Makanya sekarang Ah, mulai sih, marak ah. untuk digituin. Hmm. Karena zaman dhisik adewe belajar AIWO ning gone posyandu kan. Nah. Weh posyandu dah. Ignas ditimbang ke beras goblok. Tadi aku dhisik ditimbang ke timbangan sing segitiga no. Ya. Mulai-mulai Dikai apa bubur kacang hijau. Bangsat. Kayak tak gak relate Ignas sih. Iki gak anu cu pembahasan ini gak relate ning dhek. Tadi ben SMA les. Hah? Lesehan ning warung. Ya awake dhewe goblok Ayo. calut kayak ini nek kuwi. Anjing. Nah, ya tapi biasanya emang kuwi. Nek akeh-akeh wong anak yang pintar, benar-benar pintar loh ya kita bicaranya. Oh, gak keminter loh ya.
Itu biasanya antara dua. Dia memang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik sejak dini, yang which is dia anaknya orang yang high class. Dan yang kedua adalah orang anaknya lower class, tapi dia memiliki potensi. Nah, biasanya ini kan ketara banget. Nek ketok keminter, kemesok, gede ndase, kuwi ya kakek anake wong middle class. Cupang? Jasate kan iwak cupang kan nganu to flamboyan to. Nah, untung ae. Apa ora sebut merek lho, Cuk. Cupang sapa? Hewan. Lah iya. Cupang. Mungkin enggak dari segi pendidikan aja ya. Anak-anak high class itu ditunjang juga mood mereka itu ditunjang banget. Iya, mood mereka di rumahnya sangat dijaga dengan aku bosen. Oke, besok ke Jepang. Nek aku ngomong, Pak aku bosen. Ya turu-turu kok. Ndang ngadus. Isa-isa. Anjing. Kuras-kuras BC. Masak piye. Ayo main semen. Gabutmu iso dadi omale. Gak iso arep sambatan kayak ngono gak iso anjing. Oke. Mungkin bahas ini ya. Kayak hubungannya antara ketiga ekonomi tersebut. Kebanyakan sih kalau ekonomi kelas atas tuh nyambungnya ke kelas bawah. Misalkan ya kelas atas kita tahu lah, yang punya pabrik segala macam. Itu tuh terlalu high banget sih nek kuwi. Ya itu makanya kita kan pembahasannya sampai situ. Bener-bener. Tapi nek itu sing bener-bener high toh. Iya. Tapi nek selingkup-lingkupnya kita itu high class-nya itu paling mentok ya anaknya manajer lah paling. Iya kan? Mungkin anaknya manajer lah. Itu high class. Tapi nek sampai nah aku loh ya, lingkupku belum ada dari anaknya seorang kayak direktur, belum ada. Paling cuma manajer lah, ya kelas-kelas manajer. Mencoba membahas secara umum aja lah. Maksudnya kan ada lah yang punya pabrik. Misal ya enek pabrik sedotan. Yang membeli produknya siapa? Masyarakat tingkat menengah ke bawah. Ya, mesti pasare dari high class kan menengah ke bawah. Yang paling rame emang. Karena kan menengah ke bawah itu konsumtif sekali. Ya itu kayak produsen, pembeli. Misalkan bandar judi sama penjudi. Arahe rono, Mas. Timbal balik ini. Iya kan. Bandar judi kan mesti orang yang memiliki modal. Tapi ora berpendidikan sih ngono. Ada seorang penjudi yang mempertaruhkan uang satu-satunya mungkin uang terakhirnya untuk mengadu nasib. Ngawur melawan naga. Melawan Zeus. Kuwi gak uang adu nasib, Cok. Kuwi uang sing bakal balik. Harapannya ngono. Ngawur duit muter kuwi, Cok. Nyata. Mungkin. Tapi lah aku lihat keresahanku nek selama aku kuliah di Surabaya aku paling manggel dan paling pegel banget sampai orang sing temenku iku anak salah satu dek iki anak pejabat. Mbah gak ngerti bapak iku jabat apa penting dek iki sugih. Tapi dek iku gak lanjut kuliah. Nah iku dadi metu gak dilanjutno. Terus paling mau manggel aku nih. Manggelmu nyapa? Perkuliahan. Yo karena sia-sia. Kayak awake dhewe sing awake dhewe kayak ngene kayak ngompet lho. Ngompet banget lho cuk iki arep kuliah tapi kok kowe sing duwe privilege sebanyak itu kowe malah menyanyiakan kesempatan yang ada ngono lho. Oh iya. Fakultasku 15 sekian. Dia malah menyanyiakan kesempatan kayak SIG kan yo. Ya mungkin karena ya balik lagi ya. Mungkin dari lingkup keluarganya juga kan udah orang kaya ya, pasti linknya udah di mana-mana. Iya. Terus itu satu. Bukan jagane sih, tapi pasti mungkin dimodali sama orang tuanya atau mungkin dia sudah punya modal sendiri, ya kan? Akhirnya dia buka usaha. Emang banyak pengusaha sukses itu keluar kuliah, tapi
nggak semua orang keluar kuliah itu sukses. Benar. Kak ngono lho, aja membandingkan dirimu seperti Mark Zuckerberg, cok. Anjing Jeff Bezos. Tapi kalau menurutku kembali lagi ke topik kita, itu ada hubungannya sih Ki sama parenting juga. Iyalah. Nah, orang kaya kan ya tau lah kalau anaknya dari kecil dimanja, papa dikasih, minta ini itu, oke, beliin. Cepatkan bayar. Pindah masuk darah. Pindah masuk darah. Cepatkan bayar. Nah, makanya sifat kayak gitu kan yang membentuk anak menjadi semaunya pas waktu dia besar. Ya, tapi nek menurutku nek sing tak lihat yo anak orang kaya dia juga sukses mungkin selain dari link orang tuanya, mungkin selain dari privilege dari orang tuanya, tapi dia juga dididiknya dari kecil tuh ternyata orang tuanya itu juga strict. Contohnya kayak ya tetap keras, tetap dikasih apa yang dia mau. Cuman dia juga dikasih apa ya, dikasih target gitu. Nggak berlebihan juga ngasihnya. Dan maksudnya nek dikasih target tapi difasilitasi, Cok. Bener. Dan tipikal anak orang kaya itu mungkin ada dua. Kalau mungkin orang tuanya punya usaha ya. Antara melanjutkan usaha atau ini menjadi awal titik kehancuran keluarga. Bangsat. Makanya gue ada istilah nek generasi ketiga menghancurkan nih gue mau. Ya. Itu loh. Pas itu nabrak. Bangsat. Dah kamu tak pegangi pabrik papa yang ini ya. Gak kobongan. Kobong. Pak, pabrik kobong, Pak. Pabriknya kebakaran. Iya to nyonyo. Kamu itu loh. Kamu ini. Tak lihat kok. Enggak. Wes kamu enggak sama gang pabrik papa yo. Wes sama sopir kamu enggak boleh nyetir sendiri. Wes kamu enggak usah pegang pabrik papa lagi nyo. Kamu di rumah aja. Kalau papa pulang, kamu mijeti papa. Itek-itek papa. Karile itek-itek. Lu kok ono kursi pijet. Bangsat. Ya lo terapis bangsat ngomong apa anake. Wong sugih ra ngerti itek-itek, Cok. Bangsat. Iya, Cok. Ngerti ini kursi pijet lho ditukokne. Bangsat. Shiatsu. Anjing, kursi pijet 56 juta, bangsat. Ya mungkin itu ya. Ya perbedaan parenting di setiap kelas masyarakat ya. Yo semua parenting tadi itu ada plus minusnya sendiri. Ada plus minusnya. Kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa memang parenting ini akan membentuk karakter anak ke depannya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Ini di episode berapa ya gimana? Episode 8. Nah, di episode 8. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga podcast kita dapat menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang atau penyampaian pendapat yang kurang pas. Kami dari podcast Kamar 4 Orang mohon pamit. See you and stay tune di Kamar Podcast.